Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arijal Abdillah, NPM 251403 dari kelas J. Video ini adalah video presentasi hasil dari interpretasi saya mengenai tema yang diberikan oleh Bapak Subelo di dalam grup WhatsApp yang bertema konferensi hari ini adalah transformasi hukum perdata nasional melalui pembaharuan hukum perikatan, yang dimana tema ini sangat penting karena hukum perdata menjadi dasar hubungan kita sehari-hari, seperti contohnya jual beli, pinjam meminjam maupun perjanjian. Saya mengutip beberapa poin-poin yang ada di dalam file yang diberikan oleh Bapak Subelo. Di antaranya kita flashback kepada latar belakang hukum perdata di Indonesia, bahwa hukum perdata di Indonesia ini masih banyak memakai aturan lama yang dibawa oleh Belanda atau disebut dengan KUH Perdata tahun 1847, yang awalnya hukum ini hanya berlaku untuk orang Eropa di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, hukum itu tetap digunakan supaya tidak menjadi kekosongan hukum tersebut. Nah, namun sekarang banyak pasalnya sudah tidak sesuai dengan kondisi-kondisi masyarakat modern, yang dimana masyarakat sekarang hidup di era digitalisasi dan juga globalisasi. Di antara tantangan hukum perikatan di era modern ini adalah perkembangan teknologi, ekonomi digital, yang dimana membuat banyak munculnya bentuk perjanjian baru seperti kontrak elektronik, perlindungan data pribadi maupun pinjaman online sekalipun sekarang. Sayangnya hukum perikatan lama ini belum mampu mengatur hal-hal seperti itu. Akibatnya muncul dua masalah besar. Di antaranya adalah ketidakpastian hukum karena aturan itu tidak jelas untuk kasus modern, dan juga ketidakadilan terutamanya bagi pihak yang lemah dan perjanjian digital atau kontrak baru. Karena itu saya berpikir bahwa harus ada pembaruan hukum di perikatan menjadi kebutuhan mendesak agar hukum kita relevan dan adil. Di antaranya arah-arah dan prinsip pembaruan. Dalam membaharui hukum perdata, kita harus memperhatikan beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama, menggabungkan prinsip hukum internasional seperti UNIDROIT, Principles yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam kontrak. Yang kedua, menyesuaikan dengan prinsip syariah Islam agar terhindar dari unsur riba maupun unsur penipuan. Terus yang ketiga, menghargai hukum adat yang berlandaskan keadilan sosial dan kekeluargaan. Yang keempat adalah menyelaraskan dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi syariah maupun arbitrase. Nah, dengan keempat langkah-langkah ini, hukum perikatan Indonesia bisa menjadi hukum yang modern yang tetap mencerminkan keadilan dari nilai-nilai bangsa yang diambil daripada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa kita perlu melihat bahwa pemerintah sebenarnya sudah memulai pembaharuan hukum di dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikatakan oleh salah satu dosen kita dari mata kuliah PHI Pengantar Hukum Indonesia, bahwa ketika nanti 2026 KUHP atau kitab hukum undang-undang pidana itu kita sudah memilikinya, Indonesia memilikinya, jadi tidak memakai lagi KUHP Belanda yang peninggalan daripada penjajah. Nah, dalam hal itu maka perlu giliran hukum perdata yang perlu dibenahi sekarang. Tujuannya bukan untuk meniru hukum barat, akan tetapi menciptakan hukum yang lahir dari nilai dan kebudayaan di Indonesia sendiri. Hukum perdata baru diharapkan bisa menyeimbangkan antara tradisi, kemajuan, serta memperkuat jati diri hukum nasional di tengah arus globalisasi. Sebagai penutup, terakhir, transformasi hukum perdata nasional bukan sekedar mengganti pasal-pasal, akan tetapi membangun sistem hukum yang adil dan berpihak kepada rakyat. Dengan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat, kita bisa menciptakan hukum perdata yang modern, berkeadilan, dan sesuai dengan semangat Pancasila.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.